Sang waktu berputar dengan cepatnya, tanpa terasa 6 bulan sudah berlalu. Dalam tempo setengah tahun itu, banyak yang sudah terjadi di dalam kehidupanku. Mama Hermin tidak mengedarkan pakaian ke pasar dan toko-toko lagi, karena sudah punya toko sendiri. Toko yang tak kalah bagus daripada Evo di kota besar. Pakaian yang dijual pun bukan pakaian kodian lagi, melainkan pakaian yang mengikuti tren masa kini. Mama Hermin pun tak lagi harus belanja secara rutin ke Jogja, karena ada supplier dari Bandung yang datang sendiri untuk menyetok pakaian model terbaru. Memang dalam soal mode, Bandung selalu ngetop, setiap hari selalu muncul model baru yang belum ada di kota lain. Dengan sendirinya, Mama Hermin pun berubah penampilannya, menyesuaikan diri dengan pakaian yang dijualnya. Hal itu membuatku bangga, karena Mama Hermin jadi tampak semakin cantik di balik pakaian yang sesuai dengannya. Tentu saja aku ikut berperan untuk memajukan usaha Mama Hermin itu, karena aku selalu mentransfer dana untuk mengembangkan usahanya. Namun hubunganku dengan Mama Hermin tetap dirahasiakan, karena kami berusaha agar Tata jangan sampai tahu. Maka semua kemajuan yang telah dicapai oleh Mama Hermin itu seolah berasal dari perjuangannya sendiri, padahal aku berada di belakangnya. Sementara itu, insinyur pertanian untuk memimpin di lahan Mami di Jatim dan Jateng sudah ada. Di Jatim dipegang oleh Yuniar, teman seangkatanku yang kebetulan lahir dan dibesarkan di Jatim, meski aslinya orang Sumatera. Lahan yang di Jateng dipegang oleh teman seangkatanku yang biasa aku panggil Joko. Lahan yang di Sumatera pun sudah ada, yang aku tugaskan untuk memimpinnya teman seangkatanku juga, bernama Burhan. Tinggal di Kalimantan dan Papua belum ada yang mengurus, karena belum menemukan orang yang tepat untuk ditetapkan di sana. Kantor untuk urusan agrobisnis tetap di tempat yang tak jauh dari rumah Mami. Tapi di Jogja, aku buka kantor baru untuk mengurus bisnis yang berasal dari dana Tante Tari. Kantor pusat urusan lahan-lahan Mami, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa, disatukan di kantor ini, agar aku mudah mengurusnya kalau ada yang harus diselesaikan. Kantor ini dibeli dengan dana Tante Tari 90% dan dana Mami 10%. Karena urusan lahan-lahan Mami hanya menggunakan satu ruangan, itu pun ruangan kerjaku, karena aku tak membutuhkan asisten lagi untuk urusan lahan-lahan Mami itu. Sedangkan untuk urusan bisnis yang Tante Tari serahkan sepenuhnya padaku, membutuhkan 9 ruangan, karena bisnisnya bermacam-macam. Tentu saja, aku yang memimpin semuanya itu. Lalu bagaimana dengan ibu angkatku, yang sejak kecil aku panggil Tante Murni itu? Nasib kandungannya ternyata malang sekali, karena ketika kandungannya baru berusia 7 bulan, ternyata calon keturunanku itu belum menjadi bagian dari keluarga Tante Murni. Aku bisa memaklumi hal itu, karena usia Tante Murni memang sudah di atas 40 tahun, tentu tidak mudah untuk Hakiki dan turun Mesye di usia yang sudah tidak muda lagi itu. Sementara itu, Mbak Lina dan Mbak Widya sudah pada menikah. Dengan sendirinya mereka dibawa oleh suaminya masing-masing. Sehingga Tante Murni tinggal sendirian di rumahnya yang di Subang itu. Hal itu aku sampaikan pada Mami, bahwa Tante Murni di Subang tinggal sendirian. Tentu saja masalah kehakikiannya itu tidak aku ceritakan kepada Mami. Maka Mami berkata, kasihan juga ya, biar bagaimana dia sangat berjasa pada kita. Kalau tidak ada dia, Mami tak akan bisa terbang ke luar negeri saat itu, takkan berjumpa dengan pengusaha besar yang lalu menjadi suami Mami itu. Tante Murni itu juga yang membiayai kelahiran kamu, lalu merawatmu sejak kecil sampai di WS. Kita sangat berhutang budi padanya Haris, belikan saja rumah di Jogja, lalu ajak dia pindah ke rumah itu, supaya kita bisa memperhatikan kehidupan sehari-harinya. Kamu juga harus sering nginap di rumahnya, supaya dia tidak merasa kehilangan kamu, yang diurusnya sejak kecil, sampai di WS, jelas Mami panjang lebar. Aku pun setuju kepada saran Mami. Soal rumah, aku sudah membeli rumah di kompleks perumahan kelas menengah, bukan di kompleks perumahan yang sudah dijadikan tempat tinggal Tante Tari dan Tante Aryati itu. Aku membeli rumah itu untuk diriku sendiri, karena terkadang aku merasa letih kalau harus pulang ke rumah Mami, lalu aku tidur di rumah itu. Rumah yang lumayan besar untuk ukuranku yang masih bujangan ini.
Setelah mendengar saran dari Mami, aku merencanakan rumah itu untuk tempat tinggal Tante Murni. Keesokan harinya, aku menelpon Tante Murni dari kantorku. "Halo sayang, apa kabar? Sehat-sehat saja kan?" sahut Tante Murni. "Sehat Tante, Tante sendiri gimana? Aku ingat terus nih sama Tante," jawabku. "Tante juga sehat sayang," ucapnya. "Mbak Lina dan Mbak Widya suka nengok Tante nggak?" tanyaku. "Lina kan dibawa pindah ke Palembang, sedangkan Widya pindah ke Jakarta. Sampai saat ini, mereka belum ada yang nengokin Tante sayang," jelas Tante Murni. "Kalau begitu Tante pindah ke Jogja saja ya, rumah untuk Tante sudah aku sediakan, lumayan bagus kok rumahnya," tawarku. "Tante kan punya usaha di Subang ini sayang, usaha Tante ini justru sedang berkembang pesat sekarang ini. Bagaimana bisa Tante tinggal di Jogja? Kalau Tante kangen sama kamu, biarlah Tante yang akan pergi ke Jogja. Tapi Tante gak bisa menetap di Jogja Haris sayang," ucapnya lebih lanjut. "Ya Tante kok begitu sih? Padahal aku sudah berunding sama Mami, bahkan Mami juga yang nyuruh aku beli rumah untuk Tante," sahutku. "Ya, terima kasih atas perhatian kamu dan Mamimu itu. Tapi Tante benar-benar gak bisa ninggalin Subang sayang," ucap Tante Murni. Aku pun memutar kata-kata yang intinya ingin agar Tante Murni mau menetap di Jogja, tapi hasilnya nihil. Tante Murni tetap tak mau pindah ke Jogja. Meski Tante merasakan kesepian di Subang, Tante Murni akan memaksakan diri untuk terbiasa dengan suasana sepi itu. Sehingga akhirnya aku menyerah. Kalau ingin memperlihatkan rasa sayangku padanya, mungkin harus transfer duit saja sebulan sekali. Tak ada jalan lain, karena kalau aku diminta pindah ke Subang pun tak akan bisa. Karena itu, rumah yang akan aku relakan untuk tempat tinggal Tante Murni, akhirnya aku pakai sendiri. Karena menurut seorang pakar bisnis, tiap pelaku bisnis harus menyediakan waktu, sedikitnya 1 atau 2 jam untuk menyendiri dan merenungkan segala langkah bisnisnya, tanpa gangguan apapun. Sementara itu, baik Tante Tari maupun Tante Aryati, belum ada yang hakiki. Padahal aku sudah serajin mungkin menggarap sawah mereka, bahkan aku dan Tante Tari pernah memeriksakan diri ke dokter. Jawaban dari dokter itu, dua-duanya normal. "Sabar saja ya," hanya itu pesan dokter. Begitulah secara singkat tentang segala yang telah terjadi pada diriku dan orang-orang yang dekat denganku selama 6 bulan itu. Sampai pada suatu hari, siang itu aku mau meninggalkan kantor karena ada sesuatu yang harus aku urus di tempat lain. Namun ketika aku baru tiba di ambang pintu ruang kerjaku, tampak seorang gadis berkulit putih bersin dan berperwakan tinggi langsing, mengenakan celana dan baju, sama-sama terbuat dari bahan blue jeans. Dia menjinjing sebuah koper, wajahnya tampak muram. Ternyata dia Yuni, teman seangkatanku yang aku tugaskan untuk mengelola lahan Mami yang di Jatim itu. "Selamat pagi bos," ucap Yuni sambil menjabat tanganku dengan sikap agak formal. "Wow, kirain siapa?" sambutku. "Setelah tinggal di Jatim lagi, kamu jadi tambah cantik Yun," ucapku. "Masa sih?" Yuni tersipu. "Tapi aku sedang ada masalah bos," ucapnya. Ayo duduk dulu lah," kataku sambil menuntun Yuni ke ruang tamu. "Ada masalah apa?" tanyaku setelah Yuni duduk di sofa di ruang tamu kantor. "Aku melarikan diri nih dari rumah ortu," ucapnya. "Oh memangnya ada apa?" tanyaku. "Mau dijodohin sama lelaki yang sudah tua. Cuma mau dijadiin bini muda pula, gila bukan?" ucapnya. "Har, kalau kaya raya kan gak apa-apa," gurauku. Cuma punya mobil 1. Di zaman sekarang, tukang bikin tempe juga bisa beli mobil lebih dari 1, ucapnya. "Terus, kamu tinggalkan tugasmu di lahan yang aku percayakan padamu itu?" tanyaku. "Sudah ditanami bibit semua, secara teratur. Sekarang tinggal bersihkan rumput liaranya doang bos. Pekerjaan itu kan bisa diberikan kepada buruh. Sekarang aku membutuhkan perlindunganmu Haris," ucap Yuni yang tiba-tiba menangis terisak-isak sambil merapatkan wajahnya kepadaku. Aku pun mengusap-usap panggungnya sambil berkata lembut, "Tiada masalah yang bisa diselesaikan dengan menangis. Coba katakan apa yang bisa aku bantu agar kamu bisa merasa tenang dan nyaman," hiburku. "Tolong sembunyikan aku Haris,
Aku takut dipaksa pulang lalu dinikahkan dengan lelaki yang lebih pantas jadi ayahku itu, ucapnya. Aku berpikir sejenak dan langsung memutuskan untuk menyembunyikan Yuni di rumah yang tadinya untuk tempat tinggal Tante Murni itu. Tapi, aku lalu teringat sesuatu, maka aku pun berkata, kalau aku menyembunyikan kamu, aku bisa dituduh menculik anak orang, itu bisa dipidanain, ucapku. Aku bilang kantor pusatku di Jakarta, bukan di Jogja. Jadi seandainya orang tuaku melapor kepada polisi pun, pasti aku akan dilacak di Jakarta, bukan di Jogja. Lagian, seandainya pun aku ketahuan, aku akan membelamu habis-habisan Nanto, yang penting sembunyikan aku Haris yang baik, pintanya. Tanpa berpikir panjang lagi, Yuni aku bawa ke rumah itu, rumah yang di sana sini sedang diperbaiki oleh pemilik lamanya. Tapi banyak yang belum selesai renovasinya, sementara aku pun belum sempat memanggil tukang bangunan, untuk melanjutkan renovasi yang belum selesai itu. Tapi di bagian dalamnya, rumah itu bagus dan bersih, furnitur dan perabotan rumahnya pun sudah lengkap. Sehingga Yuni langsung merasa nyaman, setelah berada di dalam rumah itu. Di rumah ini, Haris tinggal sendirian, tanyanya sambil mengamati keadaan di dalam rumah ini. Iya, sahutku. Tapi seringnya aku tidur di rumah mamiku, agak jauh dari Solo, di Pedesar, lanjutku lagi. Kalau tinggal sendirian di rumah segede ini, aku takut Haris, terutama pada waktu malam. Kalau siang-siang sih, gak apa-apa, ucap Yuni sambil memegang kedua pergelangan tanganku, sambil menatapku dengan sorot memohon. Nanti aku pertimbangkan dulu ya, sekarang mandi dulu di sana, perjalanan dari Jatim ke sini kan jauh, pasti banyak debu yang menempel, usulku. Mumpung Haris sedang ada di sini, temenin aku ke sana sekalian yuk, ajaknya. Hean, memang aku juga belum mandi sore ini, sahutku. Ya ayolah, temanin aku demikian, ajaknya lagi. Nanti kalau aku jadi penguin, setelah melihatmu, gimana, tanyaku. Apapun yang Haris inginkan dariku, akan aku berikan, asalkan aku disembunyikan, dan dilindungi di sini, jawabnya. Serius nih, tanyaku. Sangat serius, sahutnya sambil mengangguk, dan tersenyum manis sekali. Sebenarnya Yuni jarang sekali tersenyum, sikapnya sering kelihatan formal, tapi justru, itulah yang aku sukai, sehingga aku menempatkannya di Jawa Timur. Ya, Yuni tidak pernah sembarangan tersenyum, apalagi tertawa. Dengan kata lain, dia sosok berwibawa di mataku, sehingga aku anggap cocok untuk menjadi pemimpin di lahan mami yang di Jatim itu. Dan kini, Yuni sudah mengikuti langkahku, masuk ke dalam kamar mandi yang sudah ditata secara modern, namun tidak semewah kamar mandi rumah mami atau Tante Tari. Di dalam kamar mandi, Yuni siap untuk demikian yang tampak tersipu-sipu malu. Keinginanku mendadak bangkit, aku lalu melangkah ke belakangnya dan berkata, "Gak nyangka, ternyata kamu punya yang luar biasa indahnya." Yuni tidak menyahut, aku pun meneruskannya tanpa keraguan. Karena ini semua atas keinginan Yuni sendiri. Katanya mau demikian, ucap Yuni tanpa menoleh padaku. Tak aku jawab ucapannya itu, bahkan aku balik bertanya. Ini dicukur di mana? Di salon, tanyaku. Las, guntingin sendiri saja, masa ke salon cuma buat yukur itu doang, sahutnya malu-malu. Zaman sekarang kan musimnya, ucapku. Iya sering dengar sih, malah sekarang ada yang baru lagi, pakai laser. Ucap Yuni. Sepertinya, kamu masih asli ini yang, ucapku. Ya iyalah, Haris lihat sendiri waktu masih kuliah, kapan aku suka dekat dengan cowok, sahutnya. Kebayang asiknya, gumamku. Apanya yang asik, tanyanya. Ini, masih asli pula, jelasku. Ih, kirain apari, sahutnya. Aku ketawa kecil, sambil memutar keran shower air hangat. Shower di atas kepala kami pun memancarkan air hangat. Yuni berkali-kali memandang serius ke arahku, bahkan lalu seperti penasaran, akhirnya diraihnya sambil bertanya. Nanti malam, mau nemenin aku di sini kan? Tanyanya. Upahin sama ini ya, sahutku bercanda. Semuanya akan aku persembahkan padamu, asalkan kehadiranku di sini dirahasiakan dan dilindungi. Daripada dijadikan istri muda lelaki tua itu, mendingan aku kasihkan pada teman lamaku, yang sekarang sudah jadi bosku ini, kata Yuni.
Setelah selesai demikian itu, aku bawa Yuni ke dalam kamar yang biasa aku pakai. Kebetulan aku punya burger yang aku simpan di dalam kulkas. Lalu aku keluarkan burger-burger itu dan aku panaskan di dalam microwave, seolah memberi contoh kepada Yuni. Bagaimana caranya kalau dia sedang lapar nanti, karena di dalam kamarku ada kulkas dan microwave. Di dalam kulkas pun banyak makanan dan soft drink yang bisa dinikmati pada saat lapar dan malas keluar rumah. Yuni tampak senang melihat fasilitas sederhana yang bisa dimanfaatkan dalam masa persembunyiannya. Kalau berduaan terus begini, pasti akhirnya akan terjadi sesuatu di antara kita, kataku sambil rebahan, setelah menyantap burger bersama Yuni. Yuni yang sudah mengenakan kimono, merebahkan diri di sampingku, dan menyahut. Aku sudah siap, bahkan untuk hakiki pun, aku siap, ucapnya. Wal, jangan hakiki dulu, pintaku. Kenapa? Tanya Yuni heran. Kalau kamu hakiki, aku harus menikahimu, sedangkan aku sudah punya calon istri. Ucapku berbohong, padahal aku belum tahu siapa yang akan aku jadikan calon istriku. Nikah siri, kan bisa, pokoknya dijadikan simpananmu juga, aku mau, ucapnya. Terus pekerjaanmu gimana, mau resige? Tanyaku. Yuni menghela nafas panjang, lalu berkata dengan lirih. Sebenarnya aku sangat mencintai tugas yang diberikan padaku itu, apalagi sekarang, tanah ibumu itu sudah tertata dengan rapi. Dalam tempo singkat saja, akan kelihatan menghijau. Sekarang sudah mulai hujan pula, tanpa disirami pun, pepohonan yang aku tanam akan berkembang subur, ucap Yuni. Kalau kamu mengaku sudah punya pacar, orang tuamu bisa menerima, tanyaku. Entahlah, otakku masih blank, tapi kalau mengaku sedang hakiki, mungkin mereka akan menerimanya, sahutnya. Sebenarnya aku sudah semakin tertarik pada Yuni, karena setelah diperhatikan dari dekat, dia itu cantik. Tapi aku belum bisa memutuskan apa-apa sebelum membuktikan keasliannya itu. Hal ini penting, meski aku tidak perkara lagi, tapi lelaki itu bersifat membuan, sementara wanita bersifat menyimpan. Karena itu tidak mengherankan, kalau ada kata-kata mutiara yang berbunyi, lelaki berbuat kesalahan 1000 kali, dunia masih tersenyum, tapi wanita berbuat kesalahan sekali saja, dunia akan menangis dibuatnya. Ya, karena wanita bersifat menyimpan itu. Apakah yang dikatakan oleh Yuni itu benar adanya? Bahwa dia masih benar-benar asli? Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya, jangan lupa like dan komen apa saja, yang penting komen ya guys. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih, sampai berjumpa.